bekerja, amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk pagi yang luar biasa yang Kau berikan, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Kau yang pimpin kami, setiap anak-anak-Mu untuk datang ke tempat ini, untuk sampai di tempat ini, Tuhan. Untuk kami bersiap hati kami untuk memuji menyembah Engkau, menerima firman-Mu, Tuhan. Biar setiap hati-hati yang datang ke tempat ini boleh dibajak. Biar hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu, Tuhan. Kami mau lepaskan setiap beban kami, Tuhan, ke bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada setiap jawaban yang kami butuhkan, Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan. Kau pimpin biar sampai di tempat ini dengan selamat, Tuhan. Gak terlambat, Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Philadelphia, diberkati kota ini, aman kota ini, damai sejahtera ada buat kota ini. Dan negeri ini diberkati berlimpah dengan damai dan sejahtera ada di negeri Amerika ini, Tuhan. Kami berkatakan berkat untuk negeri di mana tempat kami tinggal, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk datang di bawah kaki-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita tenangkan hati kita. Kita persiapkan untuk kita boleh masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Thank you Lord. Oh. Thank you Jesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Yes Jesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut Engkau. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Lord, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Dunia gak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk masuk ke dalam bait-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami yang melayani. Kau berkati setiap kami yang melayani. Dari singer, worship leader, usher, guru sekolah minggu. Siapapun yang melayani Tuhan. Sampai hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Dipakai Tuhan. Bukan kami tapi Engkau yang memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu tempat ini. Berkati Tuhan kami Tuhan. Urapi kami. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Umat yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Apa kabar semuanya? Baik, yang merasakan Tuhan baik, coba lambaikan tangannya yuk. Who feels God's good? Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu. Kematian-Mu yang membuat kami bangkit Tuhan, untuk melayani Engkau dan terus mengikuti Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Jemaat Tuhan, katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
and all the time. God is good. Haleluya, siap bersorak-sorai buat nama Tuhan. Kok pada lemas sih semuanya? Senggol kiri kanan yuk. Katakan, mari kita memuji Tuhan. Oh semuanya. Tepuk tangan di atas kepala ya. Muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan. Satu-satunya penebus dalam maut bagi dari hidup. Semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Padam pam 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 pam. Katakan dari awal semua. Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan semua. Satu-satunya penebus dalam maut bagi dan hidup. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Kasih Yesus. yang perlindungan. Haleluya. Tepuk tangannya semuanya dan kepala ya, ikuti saya ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Woo. Tepuk tangannya dong, come on. Jemaat Tuhan, ikutin saya ya. Sama-sama katakan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Haleluya. Semua. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Kali lagi katakan, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan Haleluya. dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 pam. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Terima kasih Tuhan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Pagi hari ini kami datang bawa pujian kami kepada Engkau Tuhan. Penyembahan kami, ucapan syukur kami padamu Yesus. Thank you Jesus.
Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu selalu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang tahu lagu ini nyanyikan lagu ini sama-sama, katakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan kamu senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. semua kemuliaan, Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan akan kamu senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. sama-sama katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan. Ku mau memujimu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih sungguh lagi katakan ku mau memujimu. Sebab ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau yang layak terima penyembahan kami Yesus. When I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Church, sing this song together. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou that God, His Son, not sparing, sent Him to die. I scarce can take it in, that on the cross my burden
church, lift up your hands together and sing it out with us. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Ajaib Engkau Yesus. Ajaib Engkau Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ajaib Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. ajaib Tuhan. Kau yang butuh Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama sekali katakan. Ajaib Tuhan, Yes. ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Kami memuji. Jika besaran-Mu. Terima kasih. Ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Shalom semuanya. Puji Tuhan pagi hari ini udaranya enak saudara ya. Kita bisa datang beribadah gak kedinginan di jalan saudara. Dan pagi hari ini ada salam dari Pastor Aldo yang sedang ada di California. Kita berdoa biar boleh lancar urusan-urusannya di sana dan boleh kembali ke Philadelphia lagi bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita lagi, amin. Yuk mari kita pagi hari ini mau belajar firman Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, saya menyapa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan saudara. Kita masih belajar dengan tema kita yang sama di minggu terakhir. Oh ya, sorry tadi menunggu informasi untuk yang middle schooler boleh ikut Nick, Koko Nick di belakang. Silakan teman-teman semua yang middle schooler boleh ikut. Oke. Ya, saudara, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar tentang tema yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan April. Tema yang kita pelajari adalah Yesus mati untuk kita hidup. Tema ini sudah, saya harapkan sudah nempel di kepala kita saudara ya. Bahwa Yesus itu mati untuk kita mengalami kehidupan. Kehidupan yang baru saudara. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dalam minggu lalu. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati betapa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang begitu tragis. Tuhan berkorban untuk saya, untuk saudara, supaya kita dipindahkan dari yang harusnya kita tujuannya, destinasinya, kita itu ke neraka saudara ya. Kita mati, kita dihukum di kekekalan. Tapi Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib untuk kita dipindahkan jalurnya. Untuk kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang mau hidup di kekekalan bersama Tuhan Yesus? Ada yang mau hidup kekekalan bersama setan di neraka? Tapi tadi ada yang tidak angkat tangan saudara. Ya. Nah saudara, saya mau kasih tahu, saya mau tekankan kepada saudara bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib itu sangatlah berharga saudara. Amin saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, Tuhan sudah siapkan kekekalan yang abadi buat kita. Amin saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menghargai kehidupan saudara dan saya. Saudara berharga di mata Tuhan, makanya Bapa di surga mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudara berharga di mata Tuhan, yang berharga, saudara angkat tangan saudara. Jadi kita ini harus menghargai diri kita. Karena Tuhan yang ciptain kita aja menghargai diri kita. Colek kanan kirimu bilang, kamu tuh berharga. Kamu tuh dikasihi Tuhan. Karena ada banyak orang-orang yang gak ngerti bahwa dirinya itu berharga. Banyak orang-orang yang gak ngerti dirinya itu dikasihi Tuhan. Makanya hidupnya sakarpe dewe. Hidupnya semaunya sendiri. Ngomong semaunya sendiri. Menyakiti orang lain semaunya sendiri. Maunya orang lain ngikutin dia semaunya sendiri. Amin saudara.
Nah sekarang gini saudara, Tuhan Yesus, ini tema kita ini bagus Tuhan, saudara. Yesus mati untuk kita hidup. Pertanyaannya, Yesus mati yes untuk kita hidup. Hidup yang seperti apa nih saudara? Betul gak saudara? Hidup yang seperti apa? Yang sering dibahas adalah hidup supaya kita hidup diberkati Tuhan. Wah ya, supaya hidup itu mengalami kemakmuran yang makmur. Wah. Ya saudara, makanya banyak kesaksian-kesaksian di atas panggung yang disaksikan adalah dulu saya miskin, sekarang saya kaya raya. Ya saudara, dulu saya gak punya apa-apa. Tuhan pulihkan, saya menjadi orang yang diberkati. Padahal berkatnya masih selalu dipikirannya adalah duit. Padahal yang harus kita saksikan adalah, dulu loh saya itu penjahat. Saya itu penjahat, kenal Tuhan, Tuhan mati di atas kayu salib, saya ini bertobat. Itu baru namanya kesaksian, saudara. Betul gak saudara? Penjahat suka nggak sakit disembuhkan? Penjahat nih. Seorang penjahat sakit disembuhkan suka nggak? Suka dong. Ya, seorang penjahat diberkati Tuhan, dikasih duit banyak, suka nggak saudara? Suka. Tapi seorang pendosa penjahat, kalau berbicara tentang perubahan hidup, ya, pertobatan nggak suka saudara. Padahal yang dituntut Tuhan adalah pertobatan dan perubahan hidup saudara. Bukannya saya menentang orang bersaksi dulu miskin sekarang jadi kaya, dulu sakit sekarang sembuh. Enggak, kita harus tetap menghargai yang seperti itu. Kita suka boleh, tapi bukan itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya pelajari saudara ya, di dalam beberapa jam sebelum Yesus mati, beberapa jam sebelum Yesus mati, itu ada peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan mau sampaikan supaya apa saudara? Supaya pada saat dia mati, kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa ini yang kita mau lihat saudara. Beberapa jam sebelum Yesus mati, itu peristiwanya banyak dicatat di Alkitab. Salah satunya yang kita mau bahas pagi hari ini. Pada saat keadaan Yesus ada di Taman Getsemani. Ada momen penting yang saya mau kita bahas pagi hari ini. Ada momen penting yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Gak cuma satu kali, sampai 2 kali. Bahkan ada lagi, cuma kita 2 aja pagi hari ini saudara ya. 2 kali momen yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan lewat peristiwa di Taman Getsemani. Supaya kita belajar, apa sih yang Tuhan mau? Kehidupan yang seperti apa yang Tuhan itu mau tinggalkan supaya kita itu ikutin saudara. Di Alkitab, di Taman Getsemani ini, ada 2 kejadian yang saya mau bahas. Yang mengacu pada satu hal yang sangat penting. 2 kejadian yang mau sampaikan tentang satu hal yang sangat penting, yang saudara dan saya punyai. Sehingga pada saat saudara nanti Om Aldo panggil ke sini, siapa yang mau kesaksian, saudara maju ke sini. Kesaksiannya seperti tadi saudara. Wah, kesaksian yang benar-benar perubahan kehidupan. Kesaksian yang benar-benar Tuhan itu mengubah. Karena gini saudara, mujizat yang terbesar di dalam dunia ini, mujizat yang paling besar bukan orang mati disembuhkan. Saudara. Mujizat yang terbesar yang ada, yang kita anak Tuhan harus tahu, itu bukan sakit disembuhkan. Kalau mujizat yang terbesar itu sampai Tuhan Bapa di surga kirim anaknya. Supaya apa saudara? Supaya kita hidupnya terima Tuhan dan gak masuk neraka saudara. Kesaksian terbesar yang harusnya dipunyai orang adalah pada saat kita bertobat. Kita berubah dari jahat menjadi baik. Dari jauh dari Tuhan menjadi dekat sama Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini saudara, kita mau belajar 2 hal penting ini supaya kita bisa ngerti. Belajar dengan serius, tidak ngantuk. Coba temannya kanan kiri boleh lirik pelan-pelan. Kanan kirimu apakah ada lampu-lampu yang sudah 5 watt saudara? Ya. Dan apakah ada mungkin yang mulut-mulut sudah terenganga dengan sumber air kehidupan mengalir saudara ya? Kalau ada boleh dicolek, katakan, hoi kerajaan Allah sudah dekat.
Mari dengarkan khotbah. Amin, saudara. Yuk, ada dua hal. Yang pertama, saudara, kita mau buka di Matius 26 ayat 36 sampai 39. Berkata seperti ini, saudara. Matius 26, 36, 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, saudara. Ini ceritanya malam itu, setelah jamuan makan malam terakhir, setelah Yesus makan-makan dengan murid-muridnya, basuh kaki murid-muridnya, dia mulai merasa takut. Nah ini kadang ada pertanyaan, Yesus kok bisa takut? Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Kok bisa Yesus seorang Tuhan itu jadi takut, gemetar, dan kalau Alkitab mencatat, keringatnya jadi apa, saudara? Darah. Wah, ini seru tapi besok-besok. Nah, malam itu, saudara, setelah itu semua terjadi, Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di sana dia berdoa. Dan berdoa, pada saat berdoa, saudara, ini yang ayat ke-39 katakan. Boleh gambarnya? Wah. Ayat, ini. Wah. Ini kira-kira saya membayangkan ini gambar keadaan Tuhan Yesus waktu itu. Karena peluhnya sudah menjadi darah, dia gemetar, dia ketakutan. Sampai mau berdiri aja udah susah. Itu pasti terjadinya seperti itu, saudara. Maka ia maju sedikit, lalu bersujud berdoa. Berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ada kata penting di sini, saudara. Katanya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah kata kuncinya, saudara. Kita semua tahu pada akhirnya yang terjadi kehendaknya Bapa di surga, bukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang kalau bisa jangan sampai terjadi nih. Jangan sampai aku mati. Tuhan kalau boleh aku jangan ngelewatin penyiksaan ini. Nah ini kembali, kok bisa Yesus ketakutan? Ya kapan-kapan nanti kita ngobrolin soal ini, saudara. Saya tanya dulu sama Tuhan dulu ya, kenapa kok ketakutan gitu. Tuhan saking takutnya sampai dia bilang, ojo jangan. Jangan, wopuyau. Woi, ya wopuyau lagi. Waduh jangan gitu ya. Jangan, tapi Tuhan tetap harus terjadi. Dan ini kata-katanya Yesus, saudara, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita yang pertama lewat satu peristiwa ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan kalau Yesus tidak memaksakan doanya. Ini menunjukkan dia tidak memaksakan kehendaknya. Ini menunjukkan dia tidak memaksakan apa yang dia mau. Tapi dia serahkan keputusan akhirnya kepada Bapa di surga, saudara. Hebat sekali, saudara. Tuhan Yesus mengesampingkan keinginan dirinya supaya mengutamakan keinginan Tuhan yang jadi, saudara. Ini yang terjadi di Taman Getsemani pada saat Tuhan Yesus berdoa. Jadi Tuhan mengutamakan keinginan Tuhan. Yang kedua, peristiwa yang kedua, saudara. Masih di situ, kalau saudara, masih di Taman Getsemani. Ini di ayat selanjutnya, kalau saudara baca. Sesudah Yesus selesai berdoa, saudara ya, terjadi keributan yang luar biasa. Karena apa yang terjadi? Ayat 47 menceritakan, waktu Yesus masih berbicara dengan Yudas. Oh ini ceritanya Yudas datang dulu, saudara ya. Yudas dan seluruh pengawal imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi datang ke Taman Getsemani. Mereka kalau firman Tuhan bilang bawa pentungan, bawa pedang, mau tangkap Yesus. Dan Yesus lihat ada Yudas di situ. Dia bilang waktu Yudas masih berbicara dengan Yesus, salah satu orang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam besar kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.
Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Nextnya boleh? Maka kata Yesus kepadanya, masukkan, it's okay, ada yang hilang di situ, gak apa-apa saudara ya. Saya ceritain aja, ceritanya tuh tadi setelah ditangkap sama Yudas saudara ya. Setelah ditangkap sama Yudas, dicium, ditangkap Tuhan Yesus, Petrus, seorang murid yang sangat vokal. Kalau saudara tahu di firman Tuhan, di Alkitab diceritakan Petrus itu orang yang mulutnya besar. Petrus ini seorang rasul yang galak, seorang yang ganas. Yang kalau ada apa-apa, kalau zaman sekarang nih saudara ya, mungkin dia bilang gini, jangan takut, nanti kalau AS datang saya yang ngadepin. Ya saudara ya, zaman sekarang mungkin gitu, saya yang akan di depan. Wah, dia sesumbaran. Padahal pada saat AS datang dia yang lari duluan. Karena pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia orang yang menyangkal Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Yesus ditangkap, dia marah, dia keluarkan pedangnya, dia potong kuping pasukan dari imam kepala itu, saudara. Dia potong. Dan apa yang katakan Yesus? Yesus berkata seperti ini, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia binasa oleh pedang. Terus Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Yesus bilang sama Petrus, Petrus, masukkan pedang itu. Jangan pakai pedang. Orang yang pakai pedang akan mati dengan pedang. Kalau zaman sekarang, orang yang mengandalkan pistol, dia akan mati dengan pistol. Oh iya kan? Sekarang kan enggak zamannya pedang, zaman dulu belum ada pistol. Saudara. Makanya anak-anak Tuhan, saya himbau. Hidup, jangan takut sampai saudara harus mengutamakan pistol nomor 1 daripada Tuhan, saudara. Ya, sekarang kan banyak ya, yang banyak bawa pistol, pendeta aja bawa pistol, saudara. Bukan Pastor Aldo, saudara ya. Pastor Aldo nonton gak ya? Pastor Aldo cuma bawa pistol air buat Eden ya, punyanya Eden. Kalau Eden mau mainan, gak ada mainan, keluarin pistol air, saudara. Saudara, ini mengerikan sekali, saudara. Ayat ke-53 berkata seperti ini, saudara. Atau engkau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhan, Bapakku, supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Kira-kira menurut saudara Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa nggak minta surga untuk kirim 12 pasukan malaikat untuk tolong dia? Bisa sekali saudara, dia yang punya surga. Bapaknya di sana yang tinggal kirim orang ya saudara. Mau kita aja kalau di dunia aja. Dulu kalau di Indonesia, kenapa saya mengalami juga saudara ya. Papa saya dulu kan kenalan banyak orang. Kalau saya pulang, saya sekolah di luar kota, bawa mobil dari desa ke kota. Kamu, kalau sudah telat pagi-pagi nih ya, perjalanan 2,5 jam, saya pulangnya pagi-pagi. Sekolah kan dulu masuk jam 7 saudara ya. Jam 5 baru berangkat dari desa saya. Berangkat naik mobil, padahal kurang lebih 2,5 jam. Papa saya bilang, udah berangkat. Injek gas, kalau ada apa-apa, ini kartu nama kamu bilang sama polisinya. Suruh telepon orang ini, kamu pasti nanti dilepas. Bapak yang di surga aja bisa melakukan seperti itu, apalagi Bapak yang di surga, saudara. Dengan gampang Tuhan Yesus tinggal bilang, Daddy, send someone buat aku. Malah 5, tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus enggak mau lakukan itu, saudara. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Malah ayat ke-54 berkata, jika begitu, maksudnya jika begitu apa? Kalau dia memanggil malaikat, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci? Yang dia harus mati menebus dosa kita. Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Kalau dia panggil malaikat, apa jadinya kita ini saudara? Kita ini jadi keripik semua saudara ya, di neraka ya.
Tuhan nggak terjadi semua plannya Tuhan. Keren, meskipun dia bisa lakukan, memanggil bala bantuan dari surga, tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Kenapa? Lagi-lagi karena Tuhan mau kehendak Tuhan yang jadi. Dia mau mengutamakan apa yang jadi keinginannya Tuhan, bukan jadi keinginan dia, saudara. Oh, kalau saya yang jadi Tuhan Yesus ya, mungkin ceritanya waktu itu Hollywood bisa bikin filmnya lebih keren ya, saudara ya. Pada mau ditangkap, pada waktu saya lihat Yudas datang, saya langsung sweet, cut, maksudnya malaikat, saudara ya. Cut, beresin semua ini. Kutuk mereka jadi kodok. Wes, jadi suike goreng mentega, saudara. Oh ampun Tuhan, saya jahat memang. Ampun saudara. Ini untung saya bukan Tuhan dan saya tidak mungkin jadi Tuhan karena saya pendosa, saudara. Dari dua peristiwa ini, saudara. Dari dua hal peristiwa yang tadi yang berdoa dan peristiwa yang Tuhan ditangkap ini, saudara. Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan. Untuk pada saat dia mati, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang apa, saudara? Kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri, saudara. Tuhan mau tunjukkan kalau hidup kita di dunia setelah Yesus mati, Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang selalu menyangkal diri, saudara. Apa sih sangkal diri itu, saudara? Kita sering dengar ya, yang namanya sangkal diri. Sangkal diri. Sangkal diri itu ini ya, saudara. Mengesampingkan keinginan diri untuk mengutamakan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi mengesampingkan kayak Yesus tadi, saudara. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau untuk lepas dari penangkapan. Tapi dia nggak mau. Dia mengesampingkan apa yang dia inginkan untuk keinginannya Tuhan yang terjadi di situ, saudara. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita sebelum Yesus mati dan setelah Yesus mati, kita ngerti ini, saudara. Kita mendapatkan kehidupan karena sangkal diri itu penting, sepenting-pentingnya. Sangkal diri itu sangat penting. Ini ada kata-kata yang bagus nih setelah ini, saudara. Kita mau ingat ini, kita mau camkan ini bersama-sama, saudara. Slide yang selanjutnya boleh? Saya bacakan ya, saudara. Ini saudara ingat-ingat. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani. Dan ini yang saudara harus lakukan. Di Taman Getsemani dia melakukan ini. Apa yang Yesus mau, tapi Bapa di surga enggak mau, maka Yesus tidak lakukan itu. Tapi apa yang Yesus tidak mau, tapi Bapa di surga mau, maka Yesus tetap lakukan. Keluarkan handphone saudara, foto ini, saudara. Foto ini kalau saudara baca ini. Baca, renungkan ini. Apa, ayo boleh enggak nama Yesus kita ganti dengan saya. Kita baca sama-sama, nama Yesus ganti dengan saya, saudara. 1, 2, 3. Amin. Lemes ya saya kalau suruh baca yang begitu-begituan ya. Ya, tapi kalau baca hidup Anda akan diberkati Tuhan. Oh, hidup Anda akan dibukakan jalan-jalan yang lebar, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang luar biasa baik. Saudara pasti bacanya tadi, tetangga-tetangga sampai komplain. Ada apa itu di BBC kok rame sekali ya. Kalau yang begini, apa yang saya mau tapi Bapak di surga. Baca sekali lagi yang mantap, saudara ya. Mantap, 1, 2, 3. Cie, luar biasa ya. Jangan dibalik-balik, saudara. Dibalik-balik itu jadi ruwet, saudara. Apa yang saya mau, tapi Tuhan tidak mau, saya tetap mau. Betul, saudara? Apa yang Tuhan Yesus bilang jangan lakukan, tapi saya ingin lakukan, tetap saya lakukan. Amin, saya sendiri mengaminkan, saudara. Saya karena pelakunya juga, saudara. Ya. Galatia 2 ayat 20 berkata seperti ini, saudara. Namun aku hidup,
Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ini saudara, dia berkata bahwa hidup yang kita hidupi, saudara semua ini, kalau saya tanyain, saudara sudah menjadi pengikut Yesus, saya yakin dan saya berdoa, saudara pasti angkat tangan. Amin. Saudara sudah percaya Yesus, anak Tuhan semua di sini, saudara pasti angkat tangan. Tapi Galatia 2 ayat 20 ini sudah terjadi belum di dalam kehidupan kita? Bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan kita lagi, kata firman Tuhan. Hidupku, ada lagu ya saudara? Ayo 1, 2, 3. Hidupku bukannya aku lagi, betul? Tapi Yesus dalamku. Ini yang seharusnya terjadi. Ini yang seharusnya ada di dalam kita, sehingga kemauan-kemauan Tuhan aja yang biar terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus ngajarin untuk hidup bukan kita lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Maka dari itu seharusnya hanya keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ini baru yang namanya penyangkalan diri, saudara. Kejadian pada saat Tuhan berdoa di Getsemani tadi, itu ngajarin saya sekali, mengajarkan saya yakin mengajarkan kita semua, supaya kita juga berkata kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Gitu. Bukan kehendak saya Tuhan, tapi Engkau. Seringkali kita diperhadapkan dalam kehidupan ini dalam simpangan yang susah, saudara ya. Di dalam permasalahan yang ada, kita harus memilih, kita mau jalanin jalan yang ikutnya Tuhan atau sesuatu yang mau keinginan kita sendiri. Betul gak saudara? Misalkan saat ada orang yang berbuat jahat sama kita, yang bersalah kepada kita, dan seharusnya kita punya kapasitas untuk melabrak orang itu, untuk bikin pembenaran kepada orang itu, untuk kita membela diri kepada orang itu, untuk kita marah sama orang itu. Tapi kita nggak lakukan, saudara. Karena kita apa? Karena kita berpikir pembalasan ada di tangan Tuhan. Ini namanya sangkal diri, saudara. Pada saat kita percaya, dipercaya oleh bos kita. Di tempat kerjaan karir kita naik terus, dipercaya kunci sama bos kita. Setelah kunci pintu, kunci brankas. Ya. Tapi pada saat kita dipercaya kunci brankas, kita punya akses untuk masuk ke dalam brankas. Dan kita punya akses untuk kita ngambil duit itu seenak kita sendiri. Tapi kita nggak lakukan itu, saudara. Karena kita takut akan Tuhan. Ini namanya penyangkalan diri, saudara. Ini yang Tuhan mau. Bukan brankas. Sayang, istri saya di sini. Besok mau mobil apa? Pada saat kita masih ganteng, kita masih cantik, karir kita bagus, pegang kunci brankas, ya, di tempat kerjaan, kita hebat, kita pinter. Kalau di Amerika punya surat, udah punya surat tuh ya rasanya tuh jadi awan-awan gitu ya. Kalau di Amerika ini ya saudara ya, semua cewek-cewek mulai menggoda kita atau cowok-cowok menggoda kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ganteng, yang masih cantik, yang jelek-jelek gak usah dengerin ini. Kalau masih terus digoda di tempat kerjaan ya saudara ya, punya akses, punya kesempatan, punya waktu untuk kita main-main dengan dosa. Kita bawa cewek itu atau cowok itu pergi. Di rumah istri suami menunggu, kita sedang jalan-jalan makan malam saudara. Ya. Kita punya kesempatan untuk melakukan itu tapi kita tidak melakukan itu karena kita takut akan Tuhan. Itu namanya apa? Sangkal diri saudara. Pulang kerja udah malam capek. Mau mandi, udah makan, mata mulai ngantuk, sudah seharian kerja. Kasur di depan, tinggal tidur aja. Sudah tinggal tidur aja, taruh kepala langsung tidur enak, saudara ya. Tapi kita masih, baca firman Tuhan, mau doa dulu, berat saudara. Tapi karena saudara cinta sama Tuhan, kalau saudara menentang kedagingan saudara, itu namanya sangkal diri, saudara.
Saat kita nyetir, ini paling sering karena saya ngalami, selalu sering ngalami. Saat kita sedang nyetir di jalan, kita baik-baik, tetangga kita, supir lain, tahu-tahu marah-marah sama kita nggak tahu kenapa kok saya dimarahin, ditintin. Emosi muda ini bergejolak, saudara. Darah muda ini naik, tekanan darah menjadi tinggi. Dan kita mau marah sama supir itu. Kita punya hak untuk marah, untuk ngoceh sama supir itu, tapi kita nggak lakukan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa pembalasan ada di tangan Tuhan. Kita mengampuni, itu namanya sangkal diri. Kalau kita nggak berani ngelawan, kita nggak berani ngoceh sama orang itu karena orang itu hitam, gede, besar, itu namanya jiper. Ya, bukan sangkal diri, itu namanya takut. Penyangkalan diri adalah sebuah gaya hidup yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Matius 16 ayat 24 berkata seperti ini, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara. Jadi kalau saudara mau menjadi anak Tuhan, saudara harus menyangkal diri. Syarat untuk menjadi pengikut Tuhan, syarat menjadi anak Tuhan. Kalau saudara bilang, aku anak Tuhan, aku pengikut Tuhan. Syaratnya cuma nyangkal diri ini loh, saudara. Menyangkal mulut kita, menyangkal tindakan kita, menyangkal mata kita, menyangkal kuping kita. Untuk kita enggak semau-mau kita sendiri. Kejadian di Taman Getsemani pada saat Tuhan Yesus berdoa, ini mengajari saya untuk kita punya penyangkalan diri dalam pada saat kita berdoa, saudara. Saat kita berdoa pun kita butuh penyangkalan diri. Karena seringkali pada saat kita berdoa, kita nggak mau menyangkal diri. Yang ada kita nyangkal Tuhan. Dengan apa? Seringkali kita kalau punya sesuatu yang kita pengen banget, kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan berkati ini yang saya mau. Kayaknya mulut kita nggak rela untuk bilang, biar kehendakmu yang jadi, saudara. Tuhan, bukan kehendak saya. Seringkali kita minta Tuhan, kita doa itu untuk menghimbau Tuhan. Cuman untuk supaya Tuhan tahu saya mau melakukan ini. Bukan untuk bilang Tuhan kalau Tuhan gak mau, biar gak terjadi. Seringkali kita, ini udah dari Tuhan, pasti dari Tuhan. Padahal pada saat bawa ke Tuhan, kita cuma bilang Tuhan berkati ini ya. Saya mau melakukan ini, saya mau bisnis ini, saya mau cewek ini, saya mau cowok itu. Dalam nama Yesus terjadi. Wah. Karena ada pengajaran yang kalau kita percaya, pokoknya imanin dalam nama Yesus pasti terjadi. Bukannya tanya sama Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi. Tapi seringkali kehendak saya maunya ini, dalam nama Yesus pasti terjadi. Itu namanya nyangkal Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau pada saat kita berdoa, kita pakai satu kata-kata yang sangat luar biasa ini. Yang susah, yang ini butuh penyangkalan diri, yaitu biar kehendak Tuhan yang jadi atas doa-doa saya. Kita harus tahu, saudara, Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau saudara berdoa, gak usah takut, mau jawabannya gak sesuai dengan yang saudara doakan. Saudara tahu ini, bahwa Tuhan tetap ikut di situ untuk membawa kebaikan. Doa yang kita mauin, menurut kita betul, bagus, pasti oke. Itu gak selalu membawa kebaikan, saudara. Tapi kalau kita berdoa, serahkan sama Tuhan, dan gak terjadi, ternyata terjadinya beda. Tapi kita sudah berdoa dan serahkan sama Tuhan. Berarti itu yang Tuhan mau. Itu yang terbaik buat kita. Amin, saudara? Berat kan, saudara? Amin, saudara? Katakan kanan kirimu, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Ya, saudara, bisa menyangkal diri, saudara. Ayo pagi hari ini, teman-teman musik boleh naik? Pagi hari ini, saudara, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita coba ke hadapan Tuhan, saudara. Sudahkah selama ini kita ini menjadi pribadi yang bisa menyangkal Tuhan? Atau bisa menyangkal diri kita? Hari-hari ini, kehidupan kita ini mengesampingkan keinginan kita atau kita mengesampingkan keinginannya Tuhan?
Kalau selama ini kita menjadi pribadi yang selalu, kita sudah tahu Tuhan gak mau ini kita lakukan. Tapi kita gak mau lakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Dan kita terus paksakan keinginan kita yang terjadi saudara. Ayo pagi hari ini kita sama-sama periksa, kita bilang Tuhan ampuni aku. Karena Tuhan mati di atas kayu salib saudara. Untuk kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang sudah dikasih contoh sama Tuhan. Kehidupan yang menyangkal diri saudara. Menyangkal diri itu sesuatu yang kita gak mau lakukan. Tapi Tuhan mau banget. Dan kita harus lakukan itu. Amin saudara. Pagi hari ini, ayo kita mau selidiki hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau lihat di mana posisi saya. Posisi saya ini di penyangkal Tuhan. Atau saya menjadi penyangkal diri saya sendiri. Saya berdoa supaya keluar dari tempat ini saudara. Kita semua di sini jadi penyangkal diri kita. Amin. Tepuk tangan buat diri kita sendiri saudara ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah dibagikan pagi hari ini, hamba-Mu selesai bicara. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya, saya percaya bahwa Engkau gak terbatas. Engkau akan masuk lebih dalam di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di setiap hati anak-anak-Mu. Engkau akan tolong kami untuk menjadi pribadi yang bisa menyangkal diri kita sendiri. Menjadi pribadi yang suka untuk menyangkal diri. Yang memiliki kebiasaan, memiliki lifestyle untuk menyangkal diri kita. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi penyangkal-penyangkal Tuhan. Dengan cara memaksakan kehendak Tuhan. Memaksakan kehendak diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dengan cara seringkali kita lebih suka melakukan apa yang kita suka daripada apa yang Tuhan suka. Ampuni kami Tuhan. Kami gak mampu melakukannya sendiri. Kami minta Roh Kudus untuk tolong kami. Tolong kami setiap hati kami dijamah Tuhan. Diberikan kekuatan untuk kami mampu menyangkal diri kami. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dunia gak bisa menjauhkan kasih-Mu daripada aku. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, biar firman-Mu, benih firman-Mu yang sudah ditaburkan, bertumbuh lebat di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami boleh berbuah, kami boleh berubah. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mau menyangkal diri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita mau persiapkan persembahan kita, perpuluhan kita. Kita mau berdoa, kami mau tutup kebaktian siang hari ini. Yang belum menerima amplop, yang butuh amplop boleh angkat tanganmu, saudara. Seperti biasa, yang baru datang, kotak persembahan ada di belakang, di dekat pintu. Saudara mau memberikan persembahan, boleh dimasukkan di dalam kotak persembahan. Saudara kalau bisa, nanti setelah doa berkat, lagu penutup, saudara duduk dulu. Ya saudara ya, duduk dulu sebentar, saudara boleh berdoa, beri kesempatan kita boleh jalan ke belakang untuk bersalaman kepada saudara. Saudara yang keluar duluan, yang melarikan diri, berarti saudara tidak mencintai kami. Saudara melarikan diri dari Pastor Aldo, melarikan diri dari saya. Kalau saudara mengasihi saya, mengasihi Pastor Aldo, saudara boleh duduk dulu sebentar. Ya, jadi kita sudah di belakang, saudara boleh jalan, kita boleh bersalaman. Amin saudara, yuk mari kita berdoa. Kita mau siapkan persembahan kita mau angkat tinggi, kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita secara luar biasa dengan keuangan, dengan finansial yang berlimpah. Tuhan Yesus, kami angkat persembahan, keuangan. Kami tahu Tuhan, kami gak akan pernah bisa memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Karena gak akan bisa compare apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami mau taat seperti firman-Mu. Untuk hati kami tidak melekat kepada mamon, kepada uang, kepada kehidupan kami yang mengikat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa keuangan yang Kau percayakan kami untuk kelola. Kami mau memberikan, mengembalikan persembahan, persepuluhan di dalam rumah Tuhan ini. Biar boleh dikelola menjadi berkat buat gereja ini berkembang. Boleh menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Memberkati banyak jiwa-jiwa. Berkati anak-anak-Mu yang memberi. Berkati kehidupannya. Berkati pekerjaannya. Kesehatannya. Keluarganya. Biar berkat Tuhan berlimpah. Sehingga mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar setiap kami yang datang pada siang hari ini memberikan hati kami, memberikan uang ini Tuhan, memberikan setiap apa yang menjadi milik kami. Biar menjadi berkat buat kami juga Tuhan. Terima kasih Yesus, biar hati kami terus memandang kepadamu. Terpujilah nama-Mu, diberkati. Biar segala belalang pundi-pundi yang berlubang dijauhkan dari setiap kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Dengan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, boleh menjadi berhasil dan beruntung. Saudara mari saya undang saudara untuk berdoa. Doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Diurusanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami semua berdoa Tuhan, bersyukur bahwa Engkau selalu memandangkan wajah-Mu kepada kami. Engkau selalu menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu biar siang hari ini Tuhan. Saat kami keluar dari tempat ini, siapapun yang kami temui boleh melihat Yesus ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Biar segala kemuliaan, segala kuasa, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu selama-lamanya. Mulai hari ini sampai selama-Mu. Terpujilah nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Amin. To God Haleluya. be the glory. Haleluya. Silakan duduk saudara. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.